Nah, raja yang jahat memerintahkan ketika membangun piramid, orang-orang Bani Israel diperintah kerja paksa mengangkat batu yang besar-besar itu, itulah Bani Israel. Ketika zaman Ramses, Nabi Musa besar, dewasa, melihat kekejaman ada tentara Mesir berbuat mencambuki, mukulin salah seorang Bani Israel yang sedang kerja itu. Nabi Musa nempeleng sekali, nempelengnya mati. Jadi orang Mesirnya itu ditempeleng satu kali mati. Nabi Musa pada niatnya nggak bunuh, tidak ada niat membunuh, tidak, hanya nolong Bani Israel yang lagi disiksa. Itu aja, cuma nggak niat membunuh. Akhirnya Nabi Musa belum ada yang tahu nih. Ada banyak orang tahu tapi masih tertutup. Bani Israel tahu semua. Besoknya lain hari ada lagi. Tentara Mesir sedang menyiksa, mukulin Bani Israel. Minta tolong pada Musa, tolong. Enggak, saya nggak berani nolong. Nanti saya tolong, saya sekali kepret mati nanti. Akhirnya dia ngomong, orang Bani Israel ini, kemarin kamu bunuh orang kan? Karena Nabi Musa nggak mau nolong, dia malah buka rahasia. Kemarin kamu bunuh tentara polisi Mesir yang kemarin itu kamu kan? Akhirnya terbuka rahasia bahwa yang terjadi pembunuhan minggu lalu atau berapa hari yang lalu, pelakunya adalah Musa. Nabi Musa hampir ditangkap, dia mesti ditangkap. Nabi Musa lari sampai ke, kalau sekarang ya daerah Saudi Utara, daerah Madain namanya, Madain. Jumpa dengan orang tua namanya Nabi Syu'aib. Tapi jumpanya ada ceritanya juga. Ada anaknya Nabi Syu'aib sudah tua, perempuan semua anaknya 3, lagi ngantri ambil air, ngantrinya lama banget. Begitu dapat antrian, ambil airnya juga susah. Dan Nabi Musa nolong anak perempuan ini, lillahi ta'ala, ditolong. Akhirnya ya sudah, pulang ke rumah, lapor pada bapaknya, tadi kami bertiga mengambil air susah, ditolong oleh laki-laki yang gogoh, perkasa. Coba suruh sini. Balik lagi si anak perempuannya, laki-laki, wahai orang laki-laki, ayah saya ingin kenal dengan kamu, akan mengucapkan terima kasih, kamu telah menolong kami. Datang ke sana. Sudah jalannya depan, saya di belakang. Datang, siapa kamu? Saya dari Mesir, dikejar-kejar tentara Mesir, mau ditangkap dan mau dibunuh karena saya punya kesalahan berapa hari yang lalu bunuh. Dari sini saja, la takhaf, sama saya saja di sini ya. Kamu akan saya nikah langsung gitu. Aduh, Syarojil lumayan loh. Kamu di sini saja, nggak usah takut, nggak akan sampai ke sini tentara Mesir, nggak akan sampai mencari kamu ke sini. Saya kawinkan dengan salah satu anak perempuan. Ayo siapa pilih yang kamu sukai, pilih saja. Anaknya banyak Nabi Syu'aib, perempuan-perempuan. Tapi ada mas kawinnya. Mas kawinnya mengembala kambingku 8 tahun. Sebagai mas kawinnya itu. Terjadi nikah Nabi Musa itu, namanya lupa nama. Ada namanya kok, namanya istrinya Musa itu. Siapa namanya? Siapa namanya? Istrinya Musa siapa namanya? Aftanun. Gitu lah kira-kira. Udah 8 tahun, mas kawin sudah terbayarkan. Nabi Musa pulang ke Mesir dengan bawa istri yang sedang hamil itu. Di tengah jalan di Sinai, Gurun Sinai, Turi Sinin, gelap gulita malam, istirahat di situ, berhenti. Malam gelap gulita, dengan berdua saja dengan istri yang sedang hamil. Ada kelip-kelip api dari jauh. Itu ada api itu.
anastu narun la'alli atikum biqobasin. Saya lihat ada api, saya mau ke sana ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan apa? Cahaya atau obor supaya kita bisa terang, jangan gelap kayak gini. Ya saya tinggal dulu ya. Saya mau ke sana cari api itu mau kesana. Sampai di tempat api tidak ada api, ada suara, ya Musa. Gimana? Ikhla inni anallahu la ilaha illa ana fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, aku adalah Tuhanmu, Allah yang tidak ada Tuhan kecuali aku. Wah, Nabi Musa gemetar itu, ini ada suara nggak ada orangnya. Dan kamu lepaskan sandalmu karena kamu berada di jurang yang suci. Kamu saya utus, Musa kamu saya utus menjadi nabi, menjadi rasul. Pergi sana ke Fir'aun ya, dakwah, ajaklah Fir'aun agar beriman kepada aku. Tapi dengan bahasa yang lembut, nggak boleh bahasa kasar. Sudah selesai jadi nabi, dia sangat bangga lah, bersyukur, meneruskan perjalanan dengan istrinya, masuklah ke Mesir. Ke Mesir menghadap Fir'aun, malah ngajak iman, ngajak beriman. Fir'aun marah-marah besar itu, ngomong kosong kamu ini. Siapa yang Tuhan? Sayalah Tuhannya. Sayalah Tuhan Mesir. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan di negeri ini, kata Fir'aun. Itu Fir'aun yang jelek. Kalau Fir'aun yang zaman Nabi Yusuf, Fir'aunnya baik. Kalau Fir'aun yang zaman Nabi Musa namanya Ramses, itu jelek. Fir'aun itu ada 12 Fir'aun, ada yang bagus, ada yang jelek. Pokoknya bentrok antara Bani Israel yang ada di Mesir dengan Fir'aun. Keputusannya Musa memutuskan, ayo kita lari dari semua Bani Israel yang sudah di Mesir ini, pulang kembali ke Palestina, tinggalkan negeri Mesir ini. Malam-malam siap semua Bani Israel, bebek, ayam, entong dibawa semua deh, mau pindah. Betul, bebek. Jangan lupa bebek tuh bawa, kambing bawa. Pindah 70.000 orang, 70.000 kurang lebih. Dipimpin oleh Nabi Musa, akan kembali ke Palestina. Tapi jalannya rabas, jalannya jalan pintas. Tidak seperti waktu Musa waktu lari itu enggak jalan pintas. Karena waktu itu antara Mesir dengan Sinai nyambung masih. Kalau sekarang pisah karena ada apa? Karena ada terusan Suez. Kalau sekarang dibedah itu untuk lewatnya kapal. Dulu itu nyambung itu. Di kapal kalau mau menuju ke Asia dari Eropa, ngiterin Afrika dulu, baru nyampe ke Laut India. Kalau sekarang setelah di Sodet, terusan Suez, waktu Presiden Jamal Nasir, maka kapal mudah dari Eropa mau ke Asia lewat itu. Dan pemasukan yang paling besar, pajak daripada kapal lewat itu bagi negara Mesir. Lari 70.000 orang dipimpin Nabi Musa. Fir'aun mendengar bahwa Bani Israel semuanya meninggalkan Mesir, menyiapkan pasukan mengejar rombongan Musa. Nabi Musa jumpa dengan Laut Merah, karena jalannya nggak seperti kemarin waktu dia lari. Jumpa dengan Laut Merah, bingung Nabi Musa. Allah perintahkan, pukullah laut, pukulkan tongkatmu kepada laut. Laut dipukul dengan tongkat, nanti kamu akan melihat jalan yang lapang. Dipukul, laut itu dipukul dengan tongkat, air itu minggir semua. Jadi ombak tuh gini di pinggirnya. Ini jalan raya, ini jalan tol. Iya, kanan kirinya air gini, kayak akhirnya masuk ke situ. Nabi Musa lari dengan rombongan. Fir'aun nyampe situ, wah ada jalan tol ini. Masuk juga Fir'aun dengan tentaranya. Nabi Musa selamat di daratan Sinai, Fir'aun masih di tengah-tengah laut. Kemudian laut kembali menjadi laut lagi. Jalannya hilang, menjadi laut lagi.
Nabi Musa dan Fir'aun dan tentara-tentaranya mati semua. Semua tentara Mesir tidak ada bekasnya, tapi Fir'aun badannya selamat. Ya, selamat itu artinya bangkainya mati, tapi batangnya ada di pantai gitu, nggak ditelan air. Kalau tentaranya semua ditelan air semua, kecuali itu. Fanunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah, saya selamatkan badannya Fir'aun supaya menjadi ayat, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sesudahnya. Jadi memang Allah sengaja tidak menghanyutkan Fir'aun, tapi dilempar ke pantai, ke tepi laut, sehingga sampai sekarang masih batangnya Fir'aun, supaya menjadi pelajaran bagi kita semua. Akibat dari orang yang sombong mengaku Tuhan, akibatnya mati juga. Dah, Nabi Musa sampai di Sinai, istirahat situ. Istirahat di situ sering terjadi yang aneh-aneh. Karena Bani Israil itu wataknya sulit diatur, ngengkelan, ngeyelan. Di situ diberi makan oleh Allah al-manni was-salwa, burung dan madu. Lama-lama bosen. Diberi makan oleh Allah rezeki cuma madu dan burung, bosan. Ingin makan bawang, ingin makan kubis, ingin makan kisah itu kayak kacang. Di sini nggak ada, di Arab banyak. Ingin makan sayur. Kata Nabi Musa, kalau kamu ingin makan sayur, sana balik lagi ke Mesir. Silakan kamu sana balik ke Mesir, nanti sana ada sayur-sayur. Di sini nggak ada. Di Sinai itu gersang sekali. Cuma ada apa? Burung dan madu. Tuh kejadian itu. Kejadian lagi, Nabi Musa dipanggil oleh Allah munajat 40 hari. Ada anak buahnya orang Bani Israil bikin sapi dari emas, bikin sapi kecil, patung-patung gambarnya sapi kecil disembah. Ada beberapa orang yang ikut nyembah sapi. Akhirnya Nabi Musa datang, marah pada Nabi Harun, adiknya. Nabi Harun pegang jenggotnya. Mau saya titipin umat, enggak benar. Kata Nabi Harun, sabar, jangan pegang jenggot saya. Iya, di dalam surat Toha ada itu. La ta'khud bilihyati ya akhi, la ta'khud bilihyati. Jangan. Dijelaskan mengapa dia sabar. Akhirnya mereka disuruh bertaubat, yang musyrik itu. Malah ngeyel, ada lagi yang ngeyel. Ternyata Tuhannya Musa itu bohong. Tuhannya Musa ini itu padahal dari Bani Israil sendiri nih. Anak buahnya sendirilah, satu kabilah, satu suku sendiri. Tuhannya Musa ini bohong. Saya nggak akan beriman kecuali kalau datang Allah seperti apa. Coba Allah seperti apa rupanya, jenggotnya atau kumisnya kayak apa. Datangkan Allah itu, nanti saya beriman. Ada kelompok yang begitu, tapi nggak semua. Ada sebagian suku Israel yang ngomong gitu. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Pernah juga Bani Israel mengatakan, datangkan Allah kayak apa, baru kami beriman. Wah, Nabi Musa marah, minta pada Allah agar orang-orang yang ngomong begitu patahin wes, habisin aja lah, ngapain ini. Maka datang petir menyambar semua orang yang tadi ngeyel tadi. Fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Pernah lagi Nabi Musa, macam-macam Bani Israil ngeyel-ngeyel, sudah diatur. Padahal sudah selamat dari Fir'aun. 40 tahun di Sinai, belum nyampe ke Palestina. Padahal kalau sekarang kelihatan, ya nggak kelihatan, nggak jauh masih. Ya kalau pesawat ya barangkali ya 45 menit lah. Israel Kairo 1 jam dikurangi dikit 45 menit. Itu ya jauh kan, pakai onta, pakai kuda kan jauh di padang pasir.
40 tahun di Sinai, Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi Yusha wafat di Sinai, belum sampai ke Palestina, negeri aslinya lah. Akhirnya setelah Nabi Musa semua wafat, Bani Israel itu bercerai-berai. Apa? Tidak jadi pulang ke Palestina, tapi menjadi pelancong, apa namanya? Pengembara. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Eropa, ada yang kemudian ditemukan benua Amerika, ada di Amerika. Ada lagi 3 suku larinya ke Madinah, yaitu Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Jadi orang Yahudi tinggal di Madinah itu udah lama banget, sudah ratusan tahun sudah. Sejak Nabi Musa, sejak Nabi Musa wafat lah. Jadi sudah ribuan tahun. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir tinggal menetap di Madinah. Bahkan konon katanya yang suku Arab namanya Khazraj dan Aus, itu suku jumlahnya masih banyak orang Yahudi 3 suku. Yang Arabnya cuma 2 suku di kota Madinah tuh, kota Madinah. Nah, antara Arab asli Aus dan Khazraj dengan Bani Israel yang ada di Madinah sering bertengkar. Kalau bertengkar, orang Yahudi ngancamnya gini, awas kamu nanti, sebentar lagi Nabi paling akhir akan datang, kamu akan saya habisin. Itu. Kalau terjadi pertengkaran, berebutan air, tak berebut rumput, tak berebut apalah, antara Yahudi dengan orang Arab yang tinggal di Madinah tuh, di kota Yathrib, kalau sudah bertengkar, Yahudi ngomongnya, awas kamu, akan saya habisin orang Arab ini. Nanti tunggu, Nabi akan datang, pemimpin besar akan datang. Dikira Yahudi Madinah, karena dibaca di Taurat ada, nanti akan ada pemimpin datang, semua ada di kitab suci yang Taurat. Dikira datangnya dari Bani Israel, dari suku mereka itu, Nabi terakhir tuh, dikira dari Bani Israel, dari suku salah satu pemuda dari Bani Israel. Tahu-tahu bukan, dari Arab, dari Mekah, namanya Nabi Muhammad. Maka ketika orang-orang Aus dan Khazraj pergi haji ke Mekah, mendengar ada orang gila namanya Muhammad, ada Majnun Muhammad, malah tertarik si orang Madinah 12 orang. Kayak apa sih orang gila, yang tahu lah. Baca koran katanya ada orang gila. Dengar berita radio katanya ada orang gila. Radio apa? Radio yang paling Sinta ya. Korannya Rakyat Merdeka itu. Malah penasaran. Coba kalau kamu masuk ke desa Kerangkeng misalkan, berita ada orang gila di sini, tapi sering ngomong bagus, omongnya bagus. Kita malah ingin tahu kan? Malah ingin tahu kayak apa orang gilanya, coba. Katanya kalau mengeluarkan perkataan bagus. Jadi orang Madinah ya 12 orang yang haji itu penasaran, ingin tahu kayak apa orang gila ini. Namanya Muhammad seperti apa sih? Dicari-cari, Nabi sedang berada di sebelahnya Jumrah Aqabah di Mina. Sedang sholat, sedang baca Quran. Tunggu sebentar sampai selesai, kata orang 12. Selesai sholat, salah satu dari orang 12, pemimpinnya orang 12 ngomong, wallahi innahu lan nabiyyul ladzi tawa'adna bihil yahud. Ini bukan orang gila ini, demi Allah. Ini Nabi yang sering digadang-gadang, itu digadang-gadang, ya apa? Yang lagi ditunggu-tunggu oleh Yahudi. Sebentar lagi akan ada Nabi, sebentar lagi akan ada pemimpin. Nanti kamu saya habisin kamu kalau ada pemimpin datang. Nanti kita bikin pasukan, bahwa pemimpin besar itu akan saya perangi orang Arab ini. Kalau bertengkar gitu. Kata orang Arab yang 12, ini nih rupanya yang sering diomongkan oleh Yahudi. Mari kita ikut orang ini daripada keduluan orang Yahudi. Itu asal mulanya gitu. Asal mulanya orang Madinah beriman tuh, asal mulanya dorongan motivasinya jangan sampai keduluan orang Yahudi. 12 orang masuk Islam, kemudian pulang ke Madinah, disertai dengan
Ustadz Syarojillah sana tuh. Namanya Mus'ab bin Umair qari'u ahli Madinah. Nanti akan wafat mati syahid Mus'ab ini ketika perang Uhud. Maka kuburannya di Uhud situ dengan Sayyidina Hamzah. Sana Syu'aib pergi Madinah, sebarkan Islam di Madinah. Karena berangkat dengan orang 12 ini. Berangkat dengan orang 12 di Madinah, Mus'ab bin Umair dakwah, banyak orang yang masuk Islam. Musim haji yang akan datang kemudian datanglah 72 orang. Malah ada perempuannya satu. Mencari Nabi Muhammad ya, ini nggak mencari, sudah tahu alamat tempatnya, tahu sudahlah, ketemu di sana udah gitu. Udah janjian sudah. Ketemu di sana nanti. Ketemu dengan Nabi Muhammad orang 70 mengajak Nabi Muhammad hijrah ke kota Yatsrib. Ayo ikut saya saja, pindah saja, jangan di Mekah. Nggak akan berhasil dakwah di Mekah. Nanti Anda akan tersiksa di sini. Anda dibenci oleh seluruh orang Mekah. Ayo kita pindah aja yuk, ikut kita yuk, ikut kami. Nabi Muhammad ya tertarik, tapi bagaimanapun izin dulu pada pamannya, yaitu Sayyidina Abbas. Abbas datang, Abbas pidato panjang lebar yang artinya, kamu betul-betul ingin bawa ponakanku, mau menjaga tidak? Bisa nggak mengamankan? Siap, pasti. Saya jaga keamanannya, keselamatannya. Kalau kamu tidak sanggup, biarkan di Mekah saja, saya akan mengamankan, kata Abbas. Enggak, pindah aja kalau ikut kami siap mengamankan. Akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Ajakan orang 72 tadi. Sampai wafat di mana? Panjang dongengnya lah. Jadi ya Bani Israil ini ada di Madinah. Nah, Bani Israil selama di mana? Di Sinai itu nikmat Allah luar biasa. Diberi burung ditangkap. Sengaja Allah mengarahkan burung supaya ke situ, supaya untuk makannya Bani Israil. Ya burungnya harus ditepel dulu, nggak terus kemudian datang, enggak. Pokoknya banyak burung, Bani Israil nepel burung. Kemudian madu keluar dari batu, ya harus dicari. Bukan madunya terus ada di piring, ya enggak. Pokoknya ada madu, banyak madu lah, itu harus dicari. Harus berjuang semuanya itu. Kemudian kalau panas terik, musim panas, ini musim panas sekarang ini. Di Pakistan sudah 800 orang mati kepanasan. 60 derajat. Di Mekah nanti kalau haji juga segitu nanti. Nah kalau sudah panas gitu, di Turi Sinai juga panas banget, padang pasir. Allah mengirimkan mendung supaya Bani Israil kedinginan, atau enggak begitu panas. Coba nikmat Allah banyak sekali diberikan kepada Bani Israil. Nah ini Allah menyuruh Nabi Muhammad agar mengingatkan Bani Israil, dulu ayah-ayahmu, nenek moyangmu, saya beri nikmat dengan nikmat yang sangat luar biasa. Selamat dari kejaran Fir'aun, saya kasih pangan manni wassalwa, saya kasih mega supaya tidak kepanasan. Itu dulu nenek moyangmu gitu. Supaya bersyukur taat kepadaku. Wa aufu bi ahdi, dan tunaikan janjiku, alladzi atu ilaikum, yang telah saya janjikan kepada kamu. Minal imani bi Muhammad, yaitu iman kepada Nabi. Bani Israil, kamu telah saya beri nikmat banyak. Nenek moyangmu, kalau bukan karena nikmatku sudah habis Bani Israil, sudah mati semua, ditelan laut kan, saya selamatkan sampai ke Sinai, selamat dari kejaran Fir'aun. Itu nikmatku itu yang luar biasa. Nah dulu saya pernah ngambil perjanjian, nanti kalau akan ada Parakletus, Nabi yang terakhir zaman, di akhir zaman nanti muncul, kamu harus ikut Nabi itu ya, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Kata Nabi Isa juga, saya diutus oleh Allah ini untuk memperkuat kitab Taurat yang ada di tengah-tengah kita, yang kita miliki, yang kita warisi dari Nabi Musa. Dan satu lagi tugas saya, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya diutus Allah itu dua tugasnya. Satu, memperkuat agar Taurat diamalkan, Taurat menjadi pegangan hidup kita semua. Jangan ditinggalkan Taurat.
Itu kitab suci kita. Yang kedua, tugas saya adalah ngasih tahu kamu sekalian bahwa nanti akan ada nabi namanya Ahmad. Itu nabi akhir zaman, membawa rahmat. Walhasil tugasnya Nabi Isa jadi rasul itu hanya untuk dua itu. Satu, agar Bani Israel mengamalkan Taurat, dan kedua akan memberitahu bahwa akan ada nabi lahir namanya Ahmad. Maka Allah mengatakan Bani Israel, "Hei, pegangi janji itu, tepati janjimu itu." Janji akan ikut kepada Nabi Muhammad. Ufi bi'ahdikum, maka akan saya tepati janjiku kepadamu. Alladzi a'tu ilaikum, yang saya janji kepada kamu, minats thawabi alaih, yaitu dapat pahala, bidukhul jannah. Kalau kamu memegang janji, menepati janji, beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad kata Allah, kamu Bani Israil akan saya beri pahala, yaitu masuk surga. Tapi ternyata orang Yahudi, jarang sekali orang Yahudi masuk Islam. Zaman Nabi Muhammad aja bisa dihitung dengan jari. Antara lain Abdullah bin Salam, perempuan Hafsah binti Huyai. Itu saja jarang. Sampai sekarang orang Yahudi masuk Islam jarang sekali. Tapi orang Kristen masuk Islam satu negara, ada satu negara Romawi. Sekarang jadi Turki itu. Orang Majusi masuk Islam satu negara, Persia. Masuk Islam semua. Bahasanya ganti bahasa Arab. Kemudian lahir ulama-ulama Persia, Imam Ghazali, semua imam dari Persia semua. Ahli hadis 10 orang itu dari Persia, enggak ada yang dari Arab. Satu pun tidak ada orang Arab. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Nasa'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Semua orang Persia, bukan orang Arab, bukan. Yang ngarang Nahu, Imam Sibawayh. Yang ngarang Balaghah, Amr bin Ubaid. Yang ngarang ilmu kalam, Wasil bin Atha. Tidak ada orang Arab. Semua orang Persia semua. Imam Ghazali orang Persia. Imam Ghazali, Junaidi Persia. Yang Arab, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Hanafi dan Hambali Persia. Coba. Jadi orang Majusi masuk Islam jadi ulama-ulama. Luar biasa jasanya terhadap Islam. Itu ulama-ulama dari bukan dari Arab, bukan. Ya Arab ada, Imam Syafi'i, Imam Malik itu Arab, Imam Sulaiman Ad-Darani, Imam Nawawi itu Arab, itu Imam Nawawi dari Suriah, dari Nawa. Tapi yang kebanyakan 99% ulama itu dari Persia. Semua dari Persia. Ahli tafsir Tobari. Pertama kali mufassir namanya siapa? Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan, bukan orang Arab, bukan. Yang ngarang Nahu, karena Nahu kan ilmu yang grammarnya bahasa Arab, bukan orang Arab. Heran nggak? Coba, yang ngarang grammar Arab bukan orang Arab. Yang ngarang Balaghah bukan orang Arab. Tafsir, mustalah hadis bukan orang Arab. Masya Allah. Yang menyempurnakan tulisan Arab, bikin titik, bikin harokat, Imam Khalil dari Farhad, bukan dari Arab. Ya, luar biasa. Yang ngarang tajwid bukan orang Arab. Di Arab tuh gombal tuh. Setelah selesainya masa sahabat, murid-murid para sahabat yang berkembang adalah orang Persia. Imam Hasan Basri bukan orang Arab, orang Persia. Sufyan Tsauri, Fudail bin Iyad, orang-orang tabi'in besar itu bukan orang Arab. Tapi mereka ini muridnya para sahabat yang meneruskan risalah Islam. 99% adalah tabi'in dan tabi'in bukan orang Arab. Orang Arabnya sudah sibuk dengan TKW. Wa iyaya farhabun, dan kepadaku takutlah wahai semua orang Bani Israel. Khofun, takut, fi tarkil wafa'i duna ghairi, yaitu kamu meninggalkan janji atau mengingkari janji kepadaku. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun.
Wa aminu dan berimanlah kamu sekalian wahai Bani Israel bima dengan kitab anzaltu yang saya turunkan minal Qur'an, yaitu kitab Qur'an. Kitab Qur'an itu musaddiqon memperkuat lima ma'akum terhadap kitab yang berada bersama kamu, yaitu kitab Taurat. Ini saya turunkan Qur'an ini bukan untuk mengalahkan, menghapus Taurat, tidak. Qur'an ini malah untuk memperkuat Taurat. Bimuwafaqatihi lahu dengan menyetujui lah ya. Atau menyocogi itu apa? Mensinkronkan lah. Dengan mensinkronkan, menyesuaikan ya. Fit tauhid, di dalam tauhid wan nubuwah dan kenabian. Quran ini memperkuat Taurat. Kalau Taurat bicara tauhid, Quran bicara tauhid. Kalau Taurat berbicara nubuwah, malaikat, sorga, neraka, Quran juga bicara itu semua. Jadi Quran itu wahyu yang memperkuat wahyu-wahyu yang sebelumnya, antara lain Taurat. Ya, makanya kamu beriman wahai Bani Israel. Ini Quran ini bukan untuk menghapus Taurat. Wala takunu, janganlah kamu sekalian awwala kafirin, pertama kali orang yang kafir min ahli kitab, dari ahli kitab. Lianna khalfakum taba'un lakum, karena generasi yang akan datang yang sudah kamu adalah nanti mengikuti kamu. Taba'un lakum fa itsbuhum alaikum. Kalau kamu kafir, tidak percaya dengan Quran, maka generasi yang akan datang ikut kamu. Nanti dosanya kamu yang mikul semuanya. Gitu loh. Wala tashtaru, dan janganlah kamu menukar. Wala tastabdilu, artinya jangan kamu beli asal mulanya, tapi jangan kamu menukar bi ayati, dengan ayat-ayatku, allati fi kitabikum, yang ada di kitabmu, min na'ti Muhammad, yaitu sifatnya Nabi Muhammad, thamanan qalila, dengan harga yang murah, ardon yasiron, dengan harta yang sedikit, minad dunya, dari dunia, ay la taktumuha khaufa fawati ma ta'khudunahu min saflatikum, apa min salafikum, min saflatikum. Oke. Kamu jangan menutupi satu huruf pun tentang Nabi Muhammad. Kamu takut kehilangan rezeki lah kalau kamu ikut Nabi Muhammad. Jangan khawatir, jangan takut. Berarti kamu itu menukar kitabmu ya, menukar kitabmu dengan harga murah. Kamu mengingkari kitabmu sendiri hanya karena ingin bisnisnya lancar. Aduh, bisnis ditukar dengan ayat Allah. Wa iyaya fattaqun, dan kepadaku kamu sekalian harus bertakwa. Khafuna fi dzalik duna ghairi. Jangan takut kepada yang lainku. Wala talbisul haqqo bil batil, dan jangan kamu campur adukan, takhlitu al haqqu, kebenaran, alladzi anzaltu alaikum, yang telah saya turunkan kepada kamu sekalian, bil batil, dengan yang batal, alladzi taftarunahu, yang kamu bikin itu, yang kamu karang bikin. Wala taktumul haqqo, jangan kamu sembunyikan kebenaran, yaitu na'tu Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad yang ada di Taurat, jangan disembunyikan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu semuanya mengerti, annahul haqqo, itu adalah kebenaran. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wahai Bani Israel, dirikan sholat, keluarkan zakat, sholatlah, rukuklah dengan orang-orang yang berrukuk, melakukan rukuk. Sallu ma'al musallin Muhammad wa ashabi, sholatlah kamu sekalian Bani Israel bersama orang-orang yang sholat, yaitu Muhammad dan sahabatnya. Wa nazala fi ulamaihim, kemudian turun ayat tentang ulamanya Bani Israel. Wa kanu yaquluna liaqribaihim al-muslimin athbitu ala dini Muhammad fa innahu haq. Ada beberapa tokoh Bani Israel, tokoh Yahudi di Mekah, ngomong sama sahabat-sahabatnya, teman-temannya orang Arab, ikuti Muhammad. Dia sendiri tidak, mereka sendiri tidak. Ngomong sama kerabat-kerabat yang orang Islam,
tetaplah kamu ala dini Muhammad fa innahu haqqan, agama Muhammad itu benar. Ayatnya begini isinya, atamuruna an-nasa bil batili wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Atamuruna, apakah kamu merintah orang bil birri dengan kebaikan, bil iman bi Muhammad, yaitu iman kepada Muhammad, wa tansawna anfusakum, dan kamu melupakan dirimu sendiri, tatrukunaha fala ta'murunaha bi, maka kamu jangan memerintahkan mereka dengan itu. Wa antum tatluna kitab, sedangkan kamu sekali membaca kitab At-Taurah, wa fiha al-wa'id ala mukhalafatil qawli al-amal. Di dalam kitab Taurat ada ancaman bagi orang yang mengingkari ucapannya tidak diamalkan. Afala taqilun, apa kamu tidak berakal, apa kamu orang gila? Sufi alaikum fatarji'un, ayo kembali ke jalan yang benar. Fahamalatul nisyan mahal istifham, fajumlatul nisyan mahal istifham. Ini mengatakan, Allah mengatakan, kamu merintah orang agar melakukan kebaikan, kamu sendiri tidak melakukan. Afala taqilun, apa kamu gila? Nah, ini kalau Syairoji nih, Syairoji merintah temannya agar baik, belajar yang benar, dirinya sendiri tidak belajar. Ini namanya atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Kamu merintah orang suruh baik, benar, tapi kamu sendiri tidak benar, tidak baik. Berarti kamu orang gila. Apa kamu gak punya akal? Afala taqilun, berarti kamu orang merintah orang lain agar benar, dirimu sendiri tidak, itu berarti orang gila. Al-Fatihah.